Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasal pertama ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Amin. Dari padang gurun yang gersang, terdengarlah suara nyaring, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Inilah seruan yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis. Siapakah dia? Ia seorang anak dari Zakaria dan Elisabet. Yohanes telah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus sejak di dalam kandungan. Yohanes adalah nabi terakhir dalam perjanjian lama dan nabi pembuka di perjanjian baru. Ia mempersiapkan jalan bagi sang Mesias dan menyerukan pertobatan bagi bangsa Israel. Inilah awal baru bagi bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Karena kurang lebih 400 tahun lamanya sebelum Mesias lahir, bangsa ini berada dalam kegelapan tanpa pernyataan Allah apapun, di mana sepertinya Allah sedang berhenti berfirman. Inilah tahun-tahun kegelapan bagi bangsa Israel. Dalam zaman inilah Yohanes tampil dan menyerukan pertobatan, oleh karena orang-orang Israel berada dalam kefasikan dan meninggalkan kebenaran yang sejati. Pada saat itu orang-orang Israel dikuasai oleh orang-orang Romawi, dan mereka harus membayar upeti kepada orang-orang Roma, pemimpin-pemimpin Roma. Mereka dikekang oleh bangsa Romawi dan mereka berpikir bahwa kehidupan mereka telah ditinggalkan Allah. Seolah-olah peristiwa luar biasa yang telah dialami oleh nenek moyang mereka hanyalah sebuah cerita belaka. Sehingga ketika mereka dalam tekanan yang begitu luar biasa, himpitan jajahan yang begitu luar biasa, mereka melupakan Tuhan dan beralih kepada budaya-budaya yang sesat, kehidupan-kehidupan Romawi, penyembahan-penyembahan berhala. Kepada penguasa-penguasa Romawi mereka lebih taat dibandingkan kepada kebenaran yang sejati. Disinilah Yohanes hadir, memberitakan pemberitaan tentang pertobatan, memberitakan tentang pengharapan yang datang melalui Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Inilah masa akhir dari kegelapan itu. Yohanes hadir untuk bersaksi tentang Sang Terang yang memberikan pengharapan, yaitu Yesus Kristus. Yohanes adalah utusan yang telah dinubuatkan oleh Yesaya dan Malayaki, yang dimana ia bertugas mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dalam kondisi yang terkekang oleh bangsa Romawi, Allah hadir bagikan raja yang agung untuk menolong umatnya. Oleh karena itulah Markus menggunakan istilah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Karena kalimat mempersiapkan jalan bagi Tuhan adalah istilah yang tidak asing pada saat itu. Kalau seorang raja mau berkunjung ke suatu tempat, utusannya mendahului dia untuk mempersiapkan segala sesuatu. Yesus adalah raja, dan Yohanes Pembaptis adalah utusan yang mempersiapkan jalan bagi sang raja, yaitu Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat orang-orang Israel pada saat itu di masa yang mencekam, lembaran baru dimulai dengan hadirnya sang raja yang membawa damai. Sang raja yang membebaskan umatnya dari perbudakan. Raja yang hadir menyerahkan hidup bagi umatnya. Raja yang mau memulai kehidupannya di dalam palungan dan berakhir di kayu salib yang terkutuk. Dialah Yesus Kristus, sang raja yang membebaskan umatnya. Seperti yang telah dinubuatkan di dalam Mazmur 2 ayat 6. Lantas berkat apa yang kita terima ketika Kristus menjadi raja atas kehidupan kita?
hal yang kita terima adalah satu jaminan kepastian dalam kehidupan kita. Karena Allah yang kita percayai, Raja yang kita percayai adalah Raja yang memegang segala kuasa baik di sorga maupun di bumi. Matius 28 ayat 18. Kita buka Matius 8 ayat 18. Firman Tuhan katakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yesus adalah Raja yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Dia pemilik alam semesta ini. Oleh karena itu, Kristus adalah Raja yang sejati, Raja yang berhak menerima kemuliaan, puji, hormat dalam hidup kita. Kristus Sang Pencipta yang bertahta dan berkuasa atas seluruh ciptaannya. Tidak ada hal yang akan terjadi tanpa kehendak dan kuasanya. Maka dari itu, ketika Kristus adalah Raja, jadikanlah Ia sebagai pusat dalam hidup kita. Namun, hal yang sangat disayangkan, seringkali pusat hidup kita bukanlah Kristus, melainkan diri sendiri. Apalagi ketika banyak pergumulan-pergumulan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali malah kita bersandar pada kekuatan sendiri, manusia yang ada di bumi ini, bukan kepada Allah yang menciptakan hidup kita. Hidup kita seringkali berpusat kepada diri sendiri. Semata-mata hidup kita hanya untuk kepentingan diri sendiri. Terkadang kita lupa kepada Sang Pemilik hidup yang memiliki kehidupan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kepastian yang Yesus berikan yang utama adalah keselamatan bagi umatnya. Dalam konteks Injil Markus, orang-orang Israel dalam tekanan bangsa Romawi, mereka merindukan pembebasan, kemenangan, dan kemerdekaan. Oleh karena itu, dalam pikiran mereka, kehadiran Sang Mesias adalah kehadiran yang membebaskan mereka secara jasmani. Tetapi, tujuan utama dari Kristus itu adalah kehidupan yang dimerdekakan dari murka Allah, kehidupan yang dimerdekakan dari perbudakan dosa. Oleh karena itulah Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan. Pertobatan adalah hal yang utama yang harus tampil dalam kehidupan kita, apalagi dalam membuka lembaran baru dalam tahun yang baru ini. Sudahkah kehidupan kita mengalami pertobatan yang sejati, menanggalkan kehidupan-kehidupan lama kita dan mengarahkan hidup kita kepada Kristus Sang Raja atas hidup kita? Untuk apa kita merdeka secara jasmani kalau rohani kita masih dalam kekang kuasa dosa? Mari pada saat hari ini, arahkan hidup kita kepada Kristus. Berpusat kepada Kristus. Hanya di dalam Kristuslah kita mendapatkan kepastian dan pengharapan itu. Walaupun Ia izinkan di dunia kita mengalami berbagai macam kesulitan, ujian dan duka cita, namun tenanglah, kita berjalan bersama Tuhan yang memiliki kuasa baik di sorga maupun di bumi. Keyakinan akan otoritas dan kuasa Kristus juga akan memberikan kita kestabilan, ketenangan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hanya ketika kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, pengharapan tentang kerajaan Allah, kita akan dapat memiliki pengharapan, dapat menjalani kehidupan dengan penuh ketabahan dan pengharapan di dalam Dia yang memiliki kuasa baik di sorga maupun di bumi. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan setiap kehidupan kita, mengingatkan kita untuk mengawali kehidupan kita dengan melakukan pertobatan. Buah dari iman kita, buah dari karya Kristus di atas kayu salib yang menuntun pada pertobatan sejati. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.